Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Huda Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wabad. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, di waktu yang mustajab ini, di waktu duha ini. Allah memberikan kenikmatan kepada kita berupa kenikmatan keimanan, keistiqomahan kita kepada Allah, dan salawat ma'asalam semoga tetap tercurah kepada sebaik-baik guru, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para asatidzah yang insya Allah dimuliakan Allah. Seorang guru itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Dan alhamdulillah, pada kesempatan ini, di momen hari guru, Allah masih memberikan kita keistiqomahan di dalam thalabul ilmi maupun di dalam mengamalkan ilmu bagi guru-guru. Alhamdulillah, tak terasa anak-anakku dan Dewan Asatidzah, tepatnya tanggal 2 Agustus 2020 Amalul Ummah resmi berdiri. Waktu itu sangat sedikit muridnya. Berawal dari keresahan orang tua yang ingin menyekolahkan waktu itu sedang COVID, tidak ada KBM, maka kami menjawab keresahan orang tua, mendirikan lembaga pendidikan yang langsung bertatap muka di kala sekolah-sekolah lain daring, sekolah lain online. Amalul Ummah memberanikan diri untuk tatap muka, dan di tempat yang bersejarah anak-anakku, di gubuk burung puyuh, bekas kandang burung puyuh, Allah ternyata lahirkan para tunas-tunas ulama. Allah lahirkan calon-calon para mujahid, calon-calon para mujtahid. Dan dengan ketulusan, keikhlasan para guru waktu itu mendidik, bahkan ada guru kami yang sudah pergi duluan, itu Bapak Ipul atau Bapak Saiful, guru bahasa Inggris yang pertama. Assalamualaikum, silakan Bu. Meninggal dunia dengan ketulusan, keikhlasan, meninggalkan anak-anak santri. Bahkan beliau itu pernah bilang, Abi Ipul ini pengen ngabdi, pengen ngajar, mengamalkan ilmu di Amalul Ummah. Dan alhamdulillah, semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Dan anak-anak, ada pesan dari Kiai Haji Adam Komarudin almarhum, guru Abi, selaku pendiri Mu'alimin. Beliau berpesan ke Abi waktu itu, jadilah seorang guru, kun mu'alliman. Kalau nggak bisa jadi guru, jadilah pelajar. Kalau nggak jadi pelajar, jadi orang yang mencintai ilmu. Kalau nggak bisa jadi orang yang mencintai ilmu, jadi orang yang mendukung ilmu. Itu guru Abi yang berpesan ke Abi, sampai saat ini Abi amalkan. Memang berat perjuangan guru ini. Kalau seandainya antum tahu anak-anakku bagaimana perjuangan para guru-guru yang ada di sini, mungkin antum tidak akan bertingkah yang aneh-aneh.
Mereka harus berjuang dari mulai malamnya mendoakan antum di sepertiga malamnya, anak-anakku. Setelah mendoakan antum di sepertiga malamnya, mereka mengkaji pelajaran yang akan disampaikan kepada antum, lalu membuat perangkat pembelajarannya, anak-anakku, lalu menyampaikan kepada antum. Dan guru juga manusia, anak-anakku, punya salah, punya keterbatasan. Ada rasa lelah, rasa kesal, rasa marah. Itu wajar, anak-anakku. Tapi marahnya guru itu, anak-anakku, kepada antum, itu adalah marahnya keberkahan. Tidak ada seorang guru yang marah dengan kebencian, tidak ada, anak-anakku. Marahnya guru adalah hikmah. Maka anak-anakku, bersyukur antum ada di pesantren yang dididik bagaimana ta'zim terhadap ahlul ilmi wa ahlul hal. Maka anak-anakku, jangan sekali-kali antum mengecewakan guru. Jangan sekali-kali antum membuat hati guru terluka. Masih ingatkah di kitab Ta'lim Muta'alim ada berapa adab terhadap guru? Masih ingatkah, anak-anakku? Syekh Az-Zarnuji itu membuat makalah yang disebut dengan kitab Ta'lim Muta'alim. Itu begitu luar biasa adab seorang guru, adab seorang murid. Itu yang menjadi landasan antum. Maka Abi ini, di dunia ini ada dua yang Abi takuti, anak-anakku. Tentu saja Allah dan Rasulnya yang pertama. Siapa yang Abi takuti? Yang tidak pernah Abi membantah perintahnya. Siapa itu? Yang pertama guru. Yang kedua adalah orang tua. Ketika kita membantah guru, artinya apa? Kita sedang menutup pintu ilmu dan pintu keberkahan. Ketika kita membantah orang tua, artinya kita menutup pintu surga. Sangat mudah sekali, anak-anakku, kalau antum ingin sukses, ingin mulia di dunia maupun di akhirat. Muliakan guru dan muliakan orang tuamu. Insya Allah antum akan sukses, akan berhasil. Anak-anakku, ludahnya seorang guru itu beracun, ludahnya seorang ulama itu beracun. Maka hati-hati, anak-anak, jangan sampai antum melukai hatinya. Muliakan, hormati. Ada kisah, anak-anak, seorang santri itu, santrinya ini anak seorang pencuri. Dan ini kisah nyata. Sahabat Abi di Bogor, bapaknya itu terkenal seorang pencuri, keluarganya seorang pencuri, tapi orang tuanya menitipkan anaknya ke kiai. Dan ketika di pesantren itu, anak-anaknya, si murid itu tidak diajarkan kitab, tidak diajarkan Al-Quran, tapi disuruh ngepel rumah kiai, disuruh nyapu rumah pak kiai, malamnya itu suruh mijikin kiai. Terus ditempa oleh kiai itu. Setelah itu, anak-anakku, apa yang terjadi? Setelah sekian tahun, si santri itu disuruh pulang. Dengan rasa takut, dengan rasa khawatir, kok kenapa kiai ini menyuruh aku pulang? Ada apa dengan aku yang salah? Lalu si santri itu memberanikan diri. Pak Yai, salah saya apa? Kok saya dipulangkan? Jawab Pak Yai dengan senyumnya, kamu sudah cukup, anakku. Kamu bisa mengembangkan ilmu di luar. Tempaannya sudah cukup.
Lalu apa yang terjadi anak-anakku? Saking nurutnya santri tadi, santri itu pulang dengan kekhawatiran apa yang saya bisa bawa nanti. Padahal di pesantren tidak diajarkan kitab, tidak diajarkan Al-Quran, hanya suruh ngepel, hanya suruh nyapu, suruh ngarit, suruh mijitin kiai. Tapi setelah lulus anak-anakku, karena si santri punya kelebihan ketakliman, kepatuhan kepada seorang guru, maka santri tersebut menjadi ulama besar, menjadi seorang kiai. Santrinya sangat banyak sekali anak-anakku. Artinya apa? Ketaatan. Dan kebalikannya juga, ada santri yang pintar anak-anakku, tapi orang tuanya kurang ajar karena su'ul adab terhadap guru, yang mengakibatkan murid itu tertutup ilmunya. Kalau itu terjadi pada kisah Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani punya murid. Murid itu sangat pintar sekali anak-anakku. Sangat prestasinya bagus. Tapi di satu waktu ada menghasut yang menghasut pondok. Lalu terlihatlah Syekh Abdul Qadir memberikan makanan kepada santri tersebut, dan ada orang luar melihat santri tersebut, dianggapnya dikasih makan bekas Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu orang tuanya marah-marah tanpa tabayyun, marah-marah ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah itu anaknya diambil dari pondok. Setelah diambil dari pondok, lalu Syekh Abdul Qadir Jailani mempersilahkan untuk dibawa. Setelah itu anakku, apa yang terjadi? Di perjalanan anak tersebut ditanyakan tentang ilmu agama maupun ilmu hal. Ternyata ilmunya begitu mendalam, begitu luar biasa. Lalu orang tuanya istighfar di situ, astagfirullahaladzim, Ana salah paham terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani. Ternyata anak-anak selama menjadi murid Syekh Abdul Qadir Jailani begitu luar biasa ilmunya, begitu mendalam ilmunya, begitu mendalam pemikirannya. Lalu balik lagi ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika balik lagi ke Syekh Abdul Qadir Jailani, apa yang terjadi? Si orang tua tadi yang su'ul adab, orang tua yang tadi marah-marah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, meminta maaf dan meminta agar santrinya itu diterima kembali. Tapi jawab Syekh Abdul Qadir Jailani, aku sudah memaafkannya, tapi Allah telah menutup pintu ilmu buat anak Anda. Lalu si murid yang pintar tadi tertutup ilmunya karena kemaksiatan orang tuanya, karena ketidakadaban orang tuanya yang kurang. Akhirnya ilmu murid tersebut hilang. Maka oleh karena itu, di momen hari guru ini, muliakanlah guru anak-anakku. Dan Habib berpesan juga kepada orang tua, dimanapun Anda memondokkan anak Anda, jangan sekali-kali Anda bersikap su'ul adab terhadap orang tua. Muliakan terhadap guru, terhadap kiai. Muliakan kiai tersebut. Insya Allah akan mendapatkan keberkahan ilmu dari kiai tersebut. Anak-anakku, yang terakhir dari Abi, jadilah manusia-manusia yang ikhlas. Jadilah santri-santri yang istiqomah di dalam menerima ilmu dari bu guru, pak guru yang ada di Amalul Ummah. Setiap ketemu ahlul ilmi, maka jaga sikap kita. Meskipun ilmu itu cuma satu huruf. Kata Sayyidina Ali, ketika seorang guru mengajarkan satu huruf kepada muridnya, maka murid tersebut menjadi hambanya guru. Antum jadi tergadai oleh gurumu nak.
antum belum termasuk orang yang merdeka terhadap guru, maka belajarlah memuliakan dia. Dan Nabi ucapkan terima kasih kepada guru-guru amalul ummah yang sudah istiqomah mendidik anak-anak kami. Mungkin anak-anak kami di amalul ummah suka nyebelin, suka iseng, suka apa lagi? Jahil, suka tidur di kelas, ya. Mohon dimaafkan Ibu Bapak Guru, Pak Wawan, Pak Epi, Pak Bagas, ya, sama iya Bapak kan kalau guru ya, ya. Pak Adit, ya. Jadi Bu Lala, Bu Ninik, Bunda, ya. Mohon dimaafkan